Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-47, ayat yang ke-13. Kejadian pasal 47 ayat yang ke-13 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bertindak dengan bijaksana. Bertindak dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang lupa diri ketika dirinya sudah mempunyai kekuasaan. Ada banyak orang ketika dia menjabati sebuah kedudukan, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan yang tinggi, dia lupa diri. Bahkan tidak sedikit mereka kerap menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan otoritas yang ada untuk menindas orang-orang yang lemah. Menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap orang-orang yang lemah. Namun kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 47 ini, mulai ayat yang ke-13 dan seterusnya, judul perikopnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, tindakan Yusuf. Pada saat itu Yusuf, dia seseorang yang memiliki kekuasaan yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi di Mesir. Dia diangkat oleh Raja Mesir, oleh Firaun, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf diberikan kewenangan untuk mengatur logistik bahan makanan yang ada di Mesir. Dan Yusuf, dia ketika memiliki kekuasaan, ketika dia memiliki kedudukan, ketika dia memiliki jabatan, dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap rakyat, masyarakat yang lemah. Tetapi Yusuf bertindak dengan bijaksana. Yusuf bertindak dengan bijaksana. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita harus bertindak dengan bijaksana. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Tindakan Yusuf ketika dia memiliki kekuasaan, ketika dia memiliki otoritas, ketika dia menjadi orang penting di Mesir, punya kedudukan yang tinggi. Di dalam Kejadian pasal 47 ayat 13, kita sudah membaca menceritakan tentang bencana kelaparan yang terjadi di Mesir. Bahkan bukan cuma di tanah Mesir, tetapi juga di tanah Kanaan. Terjadi bencana kelaparan yang hebat, di mana hal itu pernah dimimpikan oleh Raja Firaun. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, Firaun pernah memimpikan hal itu. Dan Yusuf mengartikan mimpi itu, bahwa akan terjadi kelimpahan selama 7 tahun. Sesudah itu akan terjadi kekeringan selama
tahun. Dan Yusuf diangkat, dipercaya untuk mengatur logistik bagian bahan makanan di tanah Mesir oleh Raja Firaun. Yusuf menjadi penanggung jawab di dalam mengatur untuk kebutuhan makanan yang ada di Mesir. Yang dilakukan Yusuf sebagai penguasa yang bertanggung jawab mengurusi kebutuhan bahan makanan, kebutuhan logistik makanan yang ada di seluruh Mesir. Yang pertama, ketika terjadi bencana kelaparan itu, yang dilakukan oleh Yusuf adalah Yusuf menjual bahan makanan, menjual gandum yang ada di gudang kerajaan yang sudah dia simpan menjadi stok ketika terjadi kekeringan. Dijual kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan makanan karena ladang-ladang kering, tidak bisa panen, tanaman pada mati kekeringan, dan semua rakyat membutuhkan makanan. Dan Yusuf bertindak dengan bijaksana. Yang sudah disimpan di gudang kerajaan dijual kepada masyarakat, ditukar dengan uang. Setelah uang yang ada di Mesir habis, tidak ada lagi. Yang kedua, Yusuf menjual bahan makanan gandum itu, ditukar dengan ternak dari rakyat. Rakyat membutuhkan makanan, sangat butuh makanan. Dan untuk mendapatkan itu, terjadilah barter karena uang sudah tidak ada. Terjadilah tukar-menukar, hewan ternak ditukar dengan bahan makanan. Itu dicatat dalam ayat 16 dan 17 dalam Kejadian 47. Setelah rakyat sudah tidak punya ternak lagi, mereka masih membutuhkan makanan karena masih terjadi bencana kelaparan, masih terjadi kekeringan. Maka dilakukanlah barter, ditukar tanah milik rakyat, ditukar dengan bahan makanan. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan rakyat rela mengabdikan dirinya, memperhambakan dirinya menjadi hamba Firaun. Yang penting mereka dapat makan. Yang penting mereka dapat makan dan bisa hidup. Karena memang tidak ada bahan makanan. Dan Yusuf menyatakan kasih kepada masyarakat. Karena tidak ada bahan makanan, Yusuf mau menjual bahan makanan yang ada di kerajaan. Yusuf mau menukar, memberikan bahan makanan, sekalipun harus ditukar. Dan rakyat menerima itu karena mereka memang makanan lebih penting. Buat apa punya tanah, buat apa punya ternak, tetapi tidak ada makanan, mereka tidak makan. Dan mereka akan mati kalau tidak makan bertahun-tahun. Yusuf sebagai seorang pemimpin, dia juga memberikan kepada rakyat benih untuk ditanam. Kalau kita membaca di dalam ayat 23 dan 24. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Itulah yang dilakukan setelah semuanya menjadi milik pemerintahan Mesir, menjadi milik Firaun. Baik tanah-tanah yang ada di Mesir, semua sudah dibeli oleh Firaun.
melalui Yusuf. Rakyat diberi benih supaya rakyat dapat bekerja, rakyat dapat menanam di tanah-tanah yang sudah dibeli oleh Firaun. Dan 20% atau 1/5 hasilnya itu diberikan kepada Firaun. Dan rakyat mendapatkan yang 80% itu, atau yang 4/5 digunakan untuk kebutuhan makan dan membeli benih yang selanjutnya. Dan rakyat menerima dengan senang hati, rakyat menerima dengan sukacita, karena rakyat membutuhkan makanan, rakyat masih membutuhkan, masih ingin hidup, sehingga mereka menerima dengan senang hati. Ayat 25 dan 26 dikatakan, lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Jadi seluruh tanah yang ada di Mesir menjadi milik pemerintah Mesir pada waktu itu, menjadi milik Firaun karena sudah dibeli, ditukar dengan gandum, dengan bahan makanan, kecuali tanah milik imam. Karena imam-imam mendapat tunjangan dari Firaun, sehingga imam-imam masih bisa makan. Imam-imam tidak menjual tanah mereka, karena mereka masih bisa makan, karena mendapatkan tunjangan dari Raja Mesir, Firaun. Ketika Yusuf menjadi penguasa, memiliki kedudukan jabatan, Yusuf bertindak dengan bijaksana. Dia menguntungkan negeri Mesir di mana dia menjadi pejabat di sana. Dia bekerja di sana. Dia menguntungkan Firaun. Tetapi dia juga tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan rakyat. Dia tidak merampas tanah rakyat begitu saja, tetapi ditukar, dibeli dengan bahan makanan. Dia tidak merampas ternak dari masyarakat, tetapi ditukar dengan bahan makanan. Dia tidak merampas uang rakyat, tetapi ditukar dengan bahan makanan. Jadi Yusuf tidak merugikan rakyat yang dilakukan, tetapi justru Yusuf berkemurahan kepada rakyat karena mau menjual bahan makanan yang ada di kerajaan. Dijual kepada masyarakat. Kalau bahan makanan tidak dijual, masyarakat pasti akan mati kelaparan. Tapi Yusuf masih mau menjual. Jadi Yusuf menguntungkan negara, negeri Mesir di mana dia bekerja. Yusuf juga tidak merugikan masyarakat. Yusuf bertindak dengan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bekerja, kita punya kedudukan, kita punya kekuasaan. Kalau di pemerintahan, ya bekerjalah dengan baik. Jangan merugikan negara. Dan jangan merugikan masyarakat. Harus menguntungkan kedua belah pihak. Kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di perusahaan, Bapak Ibu Saudara juga harus melakukan tindakan yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara harus membuat perusahaan untung. Bapak Ibu Saudara juga jangan merugikan orang lain. Perusahaan harus untung, tapi jangan merugikan orang lain. Orang lain juga tidak dirugikan. Jangan yang penting untung, orang lain dirugikan, ditipu dan lain sebagainya. Tidak. Jangan juga, untuk orang lain terus perusahaan dibuat rugi. Jadi kita harus bertindak bijaksana. Di mana kita bekerja, di mana Bapak Ibu bekerja, bekerjalah dengan baik. Buatlah perusahaan, kantor, tempat Bapak Ibu Saudara bekerja mengalami keuntungan, tetapi jangan merugikan orang lain. Bertindaklah dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kemurahan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami umat-umat-Mu. Engkau Allah sumber hikmat. Engkau Allah sumber kebijaksanaan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang bijaksana. Memberikan kepada kami hati yang mengasihi sesama kami. Sehingga kami
boleh berlaku kasih, kami boleh berlaku bijaksana kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan kepada kami, keluarga GBD LSAD Magelang, kekuatan untuk tidak lupa memperkatakan firman-Mu, tetapi merenungkannya siang dan malam. Tolong kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan firman-Mu, perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.